Saya dipanggil sama Kanjeng Kopassus Pramono Edi Wibowo. Lalu saya dipanggil menghadap di Cicahe. Dia bertanya sama saya, "Abdul, apakah ilmu hitam itu ada?" Dan santet itu Apa terjadi? Saya doa. Kenapa? Yang ngomong ini jenderal, bukan kopral. Dan dia ngomong, mana buktinya? Jenderal bintang 2, komandan. Ayat Tuhan merupakan hujan keselamatan, hujan pertobatan, hujan kuasamu. Lawat kami secara pribadi dan nama Tuhan dimuliakan di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, pas giliran saya ditanya, kamu ingin jadi apa? Dan kamu minta apa? Aku minta sakti kekuatan. Kamu sudah tahu, kepercayaan pemanggilan arwah, penghormatan arwah itu sudah ada sejak zaman sebelum Abraham. Salam Sobat Ministry Channel, terima kasih terus mendukung channel ini. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pelayanan Daud Tony. Namun terdahulu mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini boleh kembali bertemu dan mendengarkan kesaksian Pak Daud Tony. Kiranya Engkau memberkati channel ini, Engkau memberkati setiap orang-orang yang menonton, dan mereka semua boleh dipulihkan. Berkati juga Pak Daud Tony dalam setiap pelayanannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di dunia modern itu kebalik. Orang nggak usah harus secara konsisten melakukan ini itu segala kebaikan. Dia cukup mengaku bahwa saya adalah seorang kiai, misalkan saya adalah seorang ustadz, saya pesantren di sana. Cukup mengaku seperti itu, maka akan ada banyak sekali orang yang percaya padanya. Dan inilah yang jadi masalahnya, orang yang sebenarnya bukan agamawan jadi agamawan. Baik Sobat Ministry Channel, kita tahu bahwa Bapak Pendeta Daud Tony tidak pernah mengangkat dirinya atau mengatakan dirinya sebagai seorang pendeta. Ya, secara pribadi dia mengatakan dia bukan seorang pendeta. Jadi dia tidak pernah mengangkat dirinya sebagai seorang pendeta. Itu sudah jelas ya. Saya kemarin misalkan ya, ada banyak di kolom komentar saya itu, ada seorang mantan dukun yang sekarang jadi Kristen. Saya tidak menjadikan Kristen dalam hal ini, tapi ada seorang mantan dukun yang kemudian bertaubat, kemudian masuk Kristen, dan di sana dia kemudian berkata bahwa saya pernah membunuh dukun anu di India, Sai Baba. Kemudian saya pernah datang ke surga, ke neraka dan sebagainya. Bohong banget. Dan ada ratusan ribu orang yang percaya dengan itu. Jadi kalau misalkan kualitas agamawan hanya dilihat dengan saya mengklaim seperti itu dan kemudian banyak orang yang mempercayainya, maka yang jadi masalah sebenarnya bukan dukunnya, bukan agamawannya, bukan siapanya, tapi masyarakat kita yang sakit. Salam Sobat Ministry Channel. Baik, kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan Daud Tony mengenai peristiwa pertarungan dan Sai Baba, sehingga Guru Embul mengatakan masyarakat yang sakit. Seperti apa cerita sebenarnya? Mari kita dengarkan. Daud, ada urusan penting, kamu dipanggil ke Cikias. Saya temenin kamu. Saya datang langsung ke Cikias. Saya lihat, ada santet ini. Santet tingkat tinggi, kiriman India. Wah, impor punya nih lah. Wah, santet tingkat tinggi. Langsung ibu ketemu saya. Bu Ani Yudhoyono. Daud, saya panggil kamu, pasti kamu tahu. Ya. Penyantetnya ini, Bu. Benar, penyantet namanya ini. Tokoh sakti India. Kamu bisa menghadapi enggak? Ilmunya sama dengan saya sebelum bertobat. Baik kekuatan batin maupun ilmu mistik, ilmu santetnya, ilmu dalamnya. Saya lihat alirannya sama, kekuatannya sama, kesaktiannya sama, imbang. Berapa lama kamu bisa selesaikan ini? 3 bulan. 3 bulan.
Kalau dia yang mati atau saya yang mati, atau dia yang hidup saya yang mati, itu aja jawabannya. Udah 3 bulan untuk pertarungan yang berat ini saya cari di luar rumah, jangan di rumah saya, rumah orang. Saya dikasih posisi di Jakarta, langsung ular-ular berdatangan, pakai seling itu. Saya doa dalam nama Yesus, ularnya kabur. Setelah itu ada trisula, 3 gini, lempar. Ada dewa, ini ular. Dalam nama Yesus, blak. Trisulanya kena sini saya, blak, tas, gitu. Sampai saya semper waktu itu. Saya doa terus. Saya dikirim dewa bertangan banyak, keluar, kaca-kaca hancur lebur, untung bukan rumah saya. Waktu itu saya doa dalam nama Yesus, des, lawan mati. Kalau lawan mati saya tahu udah terasa, des, putus nyawa. Selesai tugas, Jenderal siap, tolong dicek di India, target selesai. Mati Daud, beres. benar. Iya, tapi- Karena kok ya bisa percaya gitu toh maksudnya kan? Iya. Iya. Kan misalkan semua pernyataan, semua klaim dari dukun, dari ustadz, dari siapapun itu pasti sepihak kan? Betul. Nah, tadi kita sudah mendengar kesaksian Pak Daud Tony bagaimana dia mengalahkan Sai Baba. Kalau kita perhatikan, Daud Tony tidak pernah mengatakan dia melawan Sai Baba, tetapi dia dipanggil ke Cikeas oleh ibu negara pada saat itu, Ani Yudhoyono, ya. Dan Ibu Ani Yudhoyono yang mengatakan lawannya adalah Sai Baba. Ya. Tidak pernah diberitahu sebelumnya bahwa Daud Tony akan melawan Sai Baba, tetapi Ibu Yudhoyono yang mengatakan dukun sakti India itu adalah Sai Baba, sehingga ini bukan perkataan Pak Daud seperti yang dikatakan Guru Embul dalam podcast Deddy Kombuser. Jadi ini bukan pernyataan sepihak, dan Pak Daud Tony membawa nama-nama orang penting, petinggi militer dan ibu negara, sehingga tidak mungkin membual atau berbohong. Ya, sangat sulit dikatakan bahwa orang yang percaya itu orang yang sakit, karena Pak Daud Tony menyertakan dengan bukti-bukti menyebut orang-orang penting. Ya, demikian tanggapan kita. Dan percaya langsung kan? Percaya lah. Dukun ngeluarin duit tiba-tiba dari keluar duit orang pada nyembah dia. Iya. Itu dia. Nah, kalau begitu artinya kan agama dan logika harusnya berjalanan bareng dong. Bukan berjalan bareng sebenarnya, itu ada dalam posisi binari sebenarnya, ada dalam 2 posisi yang berbeda sebenarnya, tapi itu sesuatu yang harus dilengkapi. Jadi gini, yang saya pahami ya, tidak harus selalu benar apa yang saya katakan, tapi yang saya pahami adalah bahwa agama atau hal-hal yang spiritual atau hal-hal yang transendental itu adalah ketika kita mentok pada sains dan logika, ketika kita mentok pada empirisme dan rasionalisme, maka barulah kita boleh dalam tanda kutip mengambil sisi spiritual. Jadi kalau misalkan kita logikanya belum mentok-mentok amat, jangan langsung percaya pada sesuatu. Nah, itu orang bisa percaya ada dukun ngeluarin duit. Ya itu makanya masyarakat yang sakit itu begitu. Nah, yang perlu kita klarifikasi lagi bahwa Pak Daud Tony ketika melakukan tugas, melakukan pekerjaannya bukan untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri seperti dukun-dukun yang lain yang dikatakan oleh Deddy Kombuser. Tetapi Pak Daud Tony diminta melakukan tugas negara, dan Pak Daud Tony tidak meminta imbalan. Ya, Pak Daud Tony tidak pernah meminta imbalan atau berusaha untuk memperkaya diri sendiri. Sampai saat ini kita boleh lihat bahwa Daud Tony tidak pernah menggunakan kesaksiannya untuk memperkaya diri sendiri, sehingga sesuatu yang sangat mustahil kita katakan bahwa Pak Daud Tony adalah seorang dukun palsu. Ya, dukun palsu. Dukun palsu itu
tujuannya memperkaya diri sendiri dan ketenaran dirinya sendiri. Tetapi Pak Daud Tony tidak pernah sekalipun meminta uang ketika dia melakukan pekerjaannya, tapi semata-mata itu untuk tugas negara ya. Demikian hari ini, biarlah apa yang kita dengarkan boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini boleh mendengarkan lagi peristiwa pelayanan Pak Daud Tony, bagaimana Tuhan memakai Pak Daud Tony. Kiranya Engkau memberkati terus Pak Daud Tony dalam pelayanannya, Engkau berkati channel ini, Engkau berkati setiap orang-orang yang mendengarkan dan mendukung channel ini. Engkau berkati kehidupan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, dan biarlah channel ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.